Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Arjatura Bisinaga dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika dengan kelas Teknik Informatika A. Saya memiliki NIM akhir 033 dan di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan sebagai tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Untuk pengertiannya, infrastruktur jaringan komputer adalah komponen fisik dan logis yang membentuk dasar untuk konektivitas, peruntuhan, manajemen akses, dan berbagai fungsi jaringan terintegrasi yang dimaksudkan untuk mengaktifkan dan mengelola semua sumber daya, baik perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software, dan dapat berhasil berkomunikasi dan bertukar informasi. Infrastruktur jaringan ini terdiri dari perpaduan banyaknya teknologi dan sistem. Sebagai seorang administrator atau admin jaringan, harus menguasai dalam teknologi dan sistem yang terkait agar nantinya infrastruktur jaringan ini dapat dipelihara dengan mudah dan disupport dengan baik, serta dapat memudahkan dalam troubleshooting jika terjadi suatu masalah, baik itu berupa masalah kecil pada infrastruktur jaringan sampai pada masalah yang besar pada sistem jaringan secara global. Jenis-jenis infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan fisik dan logikal. Infrastruktur jaringan fisik. Sesuai dengan namanya, fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik atau hardware pada suatu jaringan komputer. Contohnya yaitu pada topologi jaringan yang dipakai adalah kabel backbone gigabit Ethernet. Maka harus memakai kabel Cat5e agar bisa mendukung speed gigabyte. Nah, contoh lain dari infrastruktur jaringan fisik itu router, switch, dan server. Lalu yang kedua, infrastruktur jaringan logikal. Eh, Infrastruktur jaringan logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan konfigurasi dari banyak software atau package atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Contoh dari jaringan logikal ini yaitu DNS server config, database configuration, terus ada web server configuration, dan lain-lain. Pembagian-pembagian jaringan. Berdasarkan cakupan secara geografisnya, jaringan komputer dibagi menjadi 4 sebenarnya, yaitu ada LAN, yaitu Local Area Network, yang mana dia cakupannya itu dibatasi dari sebuah kabel, contohnya itu misal komputer-komputer dari suatu lab di sekolah. Lalu yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network, ini cakupannya lebih luas dari LAN, yaitu cakupannya adalah satu kota atau dari gedung ke gedung lain. Lalu cakupan yang ketiga itu cakupan yang lebih besar lagi yaitu WAN atau World Area Network yang cakupannya adalah seluruh dunia. Lalu ada satu lagi yaitu cakupan yang paling kecil yaitu PAN atau Private Area Network. Contohnya itu Bluetooth. Itu contoh paling sering dipakai. Lalu berdasarkan cara aksesnya yaitu ada dua, internet dan intranet. Internet ini cara aksesnya yaitu ya bebas, semua orang bisa mengakses dan tidak ada batas. Maksudnya tidak dibatasi dari pemilik internetnya. Lalu yang kedua, intranet ini bersifat terbatas. Jadi hanya yang diberikan izin sama pemilik internet lah yang bisa mengakses internet. Topologi jaringan dibagi menjadi 6, yaitu dari yang paling kiri terdapat topologi ring, lalu topologi bus, mesh, star, tree, dan hybrid. Untuk topologi ring atau sering disebut topologi cincin ini adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin seperti gambar di sini. Umumnya, jenis topologi jaringan ring ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Untuk kelebihan dari topologi ring, biaya instalasinya itu murah, performa koneksinya cukup baik,
Proses instalasi dan konfigurasinya cukup mudah, implementasinya mudah dilakukan. Dan untuk kekurangannya, jika terjadi masalah, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit dari yang lain. Lalu sangat rentan apabila sangat rentan terjadinya tabrakan arus data. Jika salah satu koneksi bermasalah, maka koneksi pada jaringan akan langsung terputus. Lalu yang kedua ada topologi bus. Topologi bus ini adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi bus ini menggunakan kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Untuk kelebihan dari topologi bus yaitu penambahan klien atau workstation-nya yang baru itu dianggap terhitung mudah dilakukan, lalu juga mudah digunakan dan sangat sederhana. Biaya instalasinya juga murah karena kabel yang digunakan itu terhitung sedikit. Untuk kekurangan dari topologi bus, sering terjadinya tabrakan arus data sama seperti topologi ring, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, topologi bus juga lama dan sulit untuk dikembangkan. Jika ada masalah pada kabel, misalnya terputus, maka topologi workstation akan terganggu, tidak sampai terputus seperti topologi ring. Lalu yang ketiga ada topologi mesh. Topologi mesh ini sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Untuk kelebihan dari topologi mesh yaitu bandwidth limitnya yang cukup besar, security data pada topologi ini juga terhitung baik, tidak terjadinya tabrakan arus data karena jalur pengiriman yang banyak, beda dari topologi bus dan ring. Dan untuk kekurangan topologi mesh yaitu kabel yang dibutuhkan itu jumlahnya banyak, tidak seperti bus. Lalu biaya instalasi topologi mesh ini juga mahal karena menggunakan banyak kabel dan instalasinya juga terhitung rumit. Lalu yang keempat ada topologi star. Topologi star atau disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan yang berbentuk bintang seperti pada gambar ini, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Untuk kelebihannya yaitu jaringan topologi ini tetap berjalan baik meskipun salah satu komputer klien terdapat masalah. Lalu tingkat keamanan data pada topologi star ini terhitung baik dan user lebih mudah juga untuk mendeteksi apabila ada masalah pada jaringan. Dan juga lebih fleksibel dari topologi yang lain. Untuk kekurangannya yaitu topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini juga akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah, sangat tergantung pada terminal pusat. Lalu yang kelima ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Umumnya, topologi tree ini digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Untuk kelebihan dari topologinya yaitu dapat mudah digunakan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Lalu susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Untuk kekurangan dari topologi tree yaitu memiliki kinerja jaringan yang lambat, menggunakan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya pun menjadi mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini, dan bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Itu karena bentuknya yang seperti pohon atau tree ini. Lalu yang terakhir ada topologi hybrid, yaitu topologi gabungan dari beberapa topologi yang berbeda, yang berbentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda yang berhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Contoh di sini adalah topologi hybrid yang menggabungkan antara star dan ring. Untuk kelebihan dari topologi hybrid yaitu bersifatnya yang fleksibel, terus penambahan koneksi lain pada topologi ini juga sangat mudah. Sedangkan kekurangannya yaitu proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit karena menggabungkan topologi-topologi yang berbeda.
Dan manajemen topologi hybrid ini juga sangat sulit dilakukan, dan biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal tergantung topologi mana yang digabungkan. Sekian presentasi saya tentang model infrastruktur jaringan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.